Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Zamdar dengan NIM 902001181119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan ini merupakan salah satu pengganti tugas final saya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Sebutkan keuntungan dari eksekutif informasi sistem. Yang pertama itu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua itu menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga itu informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, EIS menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera. Dan yang kelima itu meningkatkan informasi pelacakan. Jelaskan 4 sumber informasi pemasaran. Catatan internal perusahaan. Pencatatan internal perusahaan merupakan informasi dasar yang digunakan oleh pengambil kebijakan. Di sini khususnya adalah manajer pemasaran terkait strategi pemasaran yang dilakukan. Catatan internal ini terdiri dari informasi, data, siklus jumlah, pesanan hingga pembayaran, penjualan dan rancangan sistem laporan. Intelijen pemasaran merupakan serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh seorang manajer pemasaran. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang lingkungan pemasaran. Pengamatan ini dilakukan secara prosedural untuk mendapatkan informasi yang tepat, sehingga saat pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Analisis pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan prosedural mengenai suatu data yang telah ditemukan terhadap situasi pemasaran. Analisis pendukung keputusan. Penduduk keputusan dalam sistem informasi pemasaran itu dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang dimiliki manfaat pada kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengorganisasi data yang telah didapatkan, kemudian dilakukan pengolahan hingga interpretasi terhadap data yang telah didapat. Selanjutnya, digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jelaskan komponen-komponen sistem informasi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 komponen, yaitu pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua itu prosedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga itu data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data dan organisasi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung atau peripheral device, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Komponen sistem informasi akuntansi menurut Wikipedia. Yang pertama itu manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem. Yang kedua, transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan.
lalu diproses sehingga menghasilkan informasi. Yang kedua, prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan. Selanjutnya itu dokumen, yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi. Yang selanjutnya, peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, komponen sistem informasi akuntansi pada umumnya ada 5, yaitu manusia, prosedur, transaksi, dokumen, peralatan. Sebutkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Yang pertama, input adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Kedua, processing adalah konversi atau pemindahan, manipulasi dan analisis input mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia. Yang ketiga, output adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota organisasi di mana output tersebut akan digunakan. Contoh data yang tersimpan dalam sistem informasi SDM. Data yang tersimpan dalam database sistem informasi SDM terdiri dari data pegawai atau perorangan dan data non-pegawai atau organisasi yang dapat mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Jelaskan perbedaan antara e-business dan e-commerce. E-business mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau pemindah tanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. E-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya, apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanya bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia saja. Sedangkan e-commerce hanya membutuhkan spesifikasi dan juga kemampuan analisis dari segi penjualan dan transaksi saja. Sedangkan e-business membutuhkan pertimbangan matang dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran, produksi, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.